Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, apa kabar? Seneng banget bisa ketemu lagi di sini. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang jujur aja penting banget, terutama buat kita-kita generasi muda. Judulnya, Menjauhi Pergaulan Bebas. Tapi ini bukan cuma soal larangan loh, ini tentang melindungi sesuatu yang paling berharga yang kita punya, harkat dan martabat kita sebagai manusia. Oke, kita mulai dengan pertanyaan ini. Coba kita renungkan bareng-bareng. Seberapa penting sih buat remaja atau buat kita semua untuk menjauhi yang namanya pergaulan bebas? Mungkin kedengarannya kayak aturan yang kaku atau kuno ya buat sebagian orang, tapi percayalah, di balik anjuran untuk melindungi diri ini ada hikmah dan logika yang dalam banget. Yuk kita gali sama-sama. Sip, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan pahami dulu sebenarnya apa sih yang lagi kita coba lindungi. Terus, kita lanjut ke peringatan super penting langsung dari Al-Quran. Setelah itu, ada satu kisah luar biasa dari zaman Rasulullah yang bisa mengubah cara pandang kita. Baru deh kita bahas langkah-langkah praktisnya, dan di akhir, kita akan lihat dampak dan konsekuensinya. Siap? Oke, bagian pertama, melindungi sesuatu yang berharga. Nah, ini kuncinya. Coba deh kita ubah mindset kita. Menjaga diri itu bukan soal dikekang, tapi ini tentang menjaga aset kita yang paling tak ternilai, yaitu kehormatan diri. Ya, ibaratnya kita punya barang berharga, pasti kita jaga baik-baik kan? Begitu juga dengan martabat kita. Apalagi di zaman sekarang, godaan itu seringkali datangnya alus banget. Gak kelihatan, kayak bisikan-bisikan yang nyaris gak kita sadari. Awalnya mungkin kelihatan asyik, seru, atau sepele. Tapi, tanpa kita sadar, pelan-pelan kita ditarik ke arah yang salah. Makanya kewaspadaan itu jadi penting banget. Analogi ini kena banget kan? Perumpamaannya kuat sekali. Inti dari kebijaksanaan itu bukan soal seberapa jago kita bisa berdiri di pinggir jurang tanpa jatuh. Bukan. Tapi kebijaksanaan itu adalah dengan memilih untuk tidak dekat-dekat jurang itu sama sekali. Menjaga jarak aman dari bahaya, itulah cara terbaik melindungi diri. Nah, sekarang kita masuk ke pedoman utamanya. Bagian kedua, peringatan jangan mendekati. Kita akan bedah satu ayat spesifik yang jadi pondasi dari seluruh obrolan kita, yaitu dari surat Al-Isra. Coba perhatikan baik-baik pilihan kata-katanya di sini, wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Wow, perintahnya bukan cuma jangan berzina, tapi jangan mendekati. Ini adalah sebuah strategi pencegahan yang jenius. Allah melarang kita bahkan untuk sekedar jalan-jalan di sekitar area berbahaya yang ujung-ujungnya bisa menjerumuskan kita ke jurang zina. Biar kita semua satu frekuensi, kita samakan dulu pemahamannya ya. Apa itu zina? Sederhananya, zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah cukup dewasa, tapi dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Definisi ini penting banget jadi dasar kita untuk melangkah lebih jauh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya pribadi paling menyentuh hati. Sebuah kisah nyata, penuh hikmah dari Rasulullah SAW yang nunjukin cara komunikasi yang brilian. Pakai empati dan logika, bukan cuma marah-marah dan menghakimi. Coba bayangkan situasinya. Suatu hari, ada seorang pemuda datang ke Rasulullah. Dengan polos dan jujurnya dia bilang, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Waduh, orang-orang di sekitarnya langsung kaget dan marah. Tapi, apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tetap tenang dan memanggil pemuda itu mendekat. Disinilah kecerdasan emosional Rasulullah bersinar. Beliau nggak langsung memarahi. Beliau justru mengajak pemuda itu berpikir. Pertanyaan pertama, apakah kamu rela kalau ibumu dizinahi orang? Si pemuda langsung jawab, tentu tidak. Rasulullah bilang, begitu juga orang lain. Lanjut lagi, gimana kalau itu terjadi sama anak perempuanmu, saudara perempuanmu, bibimu? Dan setiap kali pemuda itu menjawab tidak, Rasulullah mengingatkan dia kalau orang lain juga punya perasaan yang sama terhadap keluarga mereka. Dan puncaknya, setelah dialog logis yang menohok itu, Rasulullah meletakkan tangan beliau di dada pemuda itu dan berdoa. Bukan mengutuk, bukan mencela, tapi mendoakan kebaikan, ampunan, kesucian hati, dan perlindungan. Sebuah pendekatan yang memperbaiki, bukan menghancurkan. Dan kabarnya, sejak hari itu, tidak ada hal yang lebih dibenci oleh pemuda itu selain zina. Luar biasa. Nah, pelajaran dari kisah tadi itu mahal banget. Pertanyaannya gimana cara kita menerapkannya di kehidupan kita sekarang? Yuk, kita masuk ke bagian berikutnya, langkah praktis menjaga diri khususnya di era digital yang serba terbuka ini.
Visual ini ngegambarin pilihan yang selalu ada di depan kita. Di satu sisi ada jalan yang terhormat, halal, dan penuh berkah lewat pernikahan. Di sisi lain ada jalan pintas yang mungkin kelihatannya menggoda, tapi ujung-ujungnya cuma membawa penyesalan dan konsekuensi yang berat. Pada akhirnya, kita yang pegang setir, kita yang memilih mau lewat jalan mana. Oke, ini dia contoh-contoh nyata dari mendekati zina yang harus kita waspadai. Mulai dari pergaulan yang kebablasan tanpa batas, berduaan di tempat sepi, sampai apa yang kita konsumsi lewat mata dan pikiran. Entah itu tontonan, bacaan, atau bahkan hayalan. Cara berpakaian kita juga termasuk loh. Semua ini ibarat pintu-pintu kecil yang kalau kita biarkan terbuka, bisa jadi jalan tol menuju pintu yang lebih besar. Dan ini pesan khusus untuk para orang tua. Di zaman digital ini, peran Anda krusial banget. Bukan cuma soal melarang, tapi lebih ke mendampingi, ngobrol, dan membimbing anak-anak dalam memfilter apa yang mereka lihat dan dengan siapa mereka berinteraksi di dunia maya. Komunikasi yang terbuka itu adalah benteng pertahanan terbaik. Sekarang, kita sampai di bagian yang mungkin agak berat, tapi super penting untuk kita sadari. Refleksi, dampak, dan konsekuensi. Karena dengan memahami akibatnya, kita jadi punya alasan yang lebih kuat untuk menghindarinya. Tabel ini merangkumnya dengan jelas. Ingat aset berharga yang kita bahas di awal? Nah, di dunia perbuatan ini bisa menggerus aset itu. Wibawa bisa hilang, bisa jadi penyebab kefakiran, bahkan disebut bisa memperpendek umur. Itu baru di dunia. Di akhirat konsekuensinya jauh lebih ngeri. Murka Allah, hisab yang berat, dan siksa yang pedih. Dan bukan cuma itu, ada efek domino sosial dan keluarga yang bisa sangat menghancurkan. Garis keturunan jadi rusak. Kalau sampai lahir seorang anak, nasibnya jadi rumit. Dia nggak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya, nggak dapat warisan, bahkan bisa ada masalah perwalian kelak. Belum lagi stigma negatif dari masyarakat. Dampaknya tuh luas banget dan jangka panjang. Saya benar-benar berharap obrolan kita kali ini bisa kasih pencerahan dan manfaat. Kalau kalian merasa pembahasan ini berguna, jangan lupa ya untuk subscribe, klik tombol like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dukungan kalian semua sangat berarti supaya pesan penting ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Sebagai pengingat penutup, kita renungkan hadis ini. Berholwat atau berduaan di tempat sepi dengan yang bukan mahram, itu adalah situasi zona merah. Kenapa? Karena saat itulah, pihak ketiga yang gak diundang, yaitu setan, masuk untuk membisikkan godaan. Ini adalah inti dari prinsip pencegahan yang tadi kita bahas. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Menjaga diri itu sama sekali bukan tentang memasang rantai yang membelenggu kebebasan kita. Bukan. Justru, ini adalah tentang membangun perisai yang kokoh untuk melindungi kehormatan kita, masa depan kita, dan ketenangan jiwa kita. Pertanyaan buat kita semua. Apa perisai terkuat yang bisa kita mulai bangun mulai hari ini? Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita sampai akhir. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.